I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Siang anak-anak. Baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, tengok dulu kanan kiri anak-anak, ada nggak sampah? Harus rapi dulu kelas kita sebelum pembelajaran kita. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin siapa tutor kelasnya di sini? Cynthia. Siapa? Pilih dulu temanmu siapa memimpin doa. Ipita. Aku. Coba kita pimpin dulu kelas kita. Bu. Ya, Bu. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, Pita. Ya, Bu. Materi kita siapa masih ingat di sini materi kita kemarin anak minggu lalu? Ya, Cynthia. Tentang pada perusahaan Indonesia, Bu. Semangat kalian ya. Ya, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Eva. Enggak datang dia, Bu. Kenapa? Sakit dia, Bu. Sakit. Enggak Kamu tahu. dia kemarin nggak datang juga kan? Iya, Bu. Dia demam, Bu. Alasannya itu, Bu. Alasannya nanti Bu. Enggak ya, aku dari Budi. Juliana. Kenapa tuh betul-betul tuh Juliana? Aduh. Ya. Enggak berkabar, Bu. Pita. Hadir, Bu. Ngomong-ngomong dikit hari yang datang. Iya, Bu. Iya. Ibu berharap anak-anak di kasih tadi Ibu bisa lah buat kesimpulan. Dari tadi Ibu nyuruh orang berdua ini, jadi dilihat. Beri dulu kesimpulannya ya. Ibu, jadi kesimpulan dari materi kita bahwa kewirausahaan itu tujuan kewirausahaan itu adalah proses perencanaan, pengelolaan, bahkan penciptaan suatu produk yang dimana akan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maupun menghasilkan laba. Ciri-cirinya percaya diri, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif. Jenis-jenis kewirausahaan itu ada 3: usaha perdagangan, jasa, dan produksi. Wah, beri tepuk tangan untuk Juliana. Untuk materi kita minggu depan tentang inflasi. Jadi Ibu berharap sebelum kita masuk ke materi inflasi, Ibu berharap baca buku dan apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami anak-anak. Baik, Bu. Kita memulai mengakhiri pembelajaran kita. Tengok dulu kanan kiri. Sudah rapi? Sudah, Bu. Oke. Siapa lama memimpin doa? Sudah, Bu. Udah, si Cynthia. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Amin. Selamat siang anak. Aku masih ingat di sini materi kita kemarin anak minggu lalu. Ya, Cynthia. Tentang pada perusahaan Indonesia, Bu. Ya, apa itu? Siapa masih ingat? Masih ingat kesimpulannya? Masih, Bu, itu ada 3: BUME, BUMD, BUMN, BUMS. Ya, beri tepuk tangan untuk Cynthia anak. Masih ingat dia? Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Sebelum kita masuk ke wirausahaan, Ibu mau nanya anak-anak. Apalah itu menurut kalian kewirausahaan? Proses perencanaan, Ya, pengelolaan, untuk menciptakan suatu produk. beri tepuk tangan untuk si Juliana anak. Ya, Ibu lebih menjelaskan kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mencipta usaha baru dengan memanfaatkan peluang, berani mengambil risiko, dan berinovasi untuk memperoleh laba. Laba itu apa itu? Untuk, Bu. Ya pintar dia Bu pikir nggak tahu anak-anak kita ini sebelum memulai belajar membaca buku lah kalian ya. Ya, Bu. Oke. Kita masuk ke ciri-ciri
perusahaan percaya diri. Kedua, berani mengambil risiko. Ketiga, kreatif dan inovasi. Nanti sebelum Ibu akhir nanti ini anak-anak, nanti kita ada simulasi, ada praktek. Nanti Ibu buat ada nanti konsumen dan penjual dan pembeli. Nanti jadi bisa lah kalian pilih-pilih yang kelompok kalian ya. Nah sebelum kita tadi itu memasukkan praktek, sebelumnya tujuan kebiasaan itu apa Nana? Tujuannya? Mendapatkan keuntungan, Bu. Ya tepat sekali. Selain mendapatkan keuntungan itu kan orang kan otomatis sudah tahu bahwa mendapatkan keuntungan kan. Selain mendapatkan keuntungan apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Pintar kali, beri tepuk tangan untuk dia. Ibu, selain menciptakan lapangan pekerjaan, apa aja? Tujuan kebiasaan. Ini berarti kan benar itu ya. Tujuan kewirausahaan itu, Bu, apa Bu, selain menciptakan lapangan pekerjaan juga bisa kayak mengembangkan. Contohnya kayak aku nih Bu punya ide, aku juga pengen buat kredit usaha kayak gitu Bu. Jadi kayak pengembangan ide begitu Bu. Tepat sekali, beri tepuk tangan bersih. Kita. Keempat manfaatnya. Pertama, mandiri secara ekonomi. Yang orang yang memiliki kejiwaan perusahaan itu orang itu secara finansial itu mereka mandiri. Kedua, berarti tanggung jawab bahwa mereka itu tak takut gagal anak. Ketiga, mengembangkan kreativitas. Keempat, membuka peluang usaha baru. Mereka itu orangnya kreatif dalam perusahaan ini. Apalagi kita jurusan apa ya, IPS kan itu masuk kita ekonomi. Kita harus kreatif dalam mengambil peluang usaha. Kelima, memberikan kontribusi pada perekonomian. Mereka yang memiliki jiwa-jiwa perusahaan ini itu sangat dapat memajukan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Mungkin ya ada mungkin ya punya pikiran, punya usaha, buatlah biar kalian bisa memajukan perekonomian Indonesia. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kewirausahaan. Kalian tahu berapa ada jenis-jenisnya? Ya ada? Enggak Bu. Ada 3. Usaha perdagangan, kedua usaha jasa, ketiga usaha produksi. Ibu berharap nanti salah satu kalian bisa mendefinisikan arti-arti ketiga jenis usaha. Kerjakan 5 menit, kasih waktu. Belum paham ya? Biar ibu tulis saja lah ya. Ya Bu. Ini definisi dan peserta contoh-contohnya. Singkat aja, yang kalian pahami lah gitu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya ya. 3 menit lagi. Tunggu. Sudah siapnya? Sudah Bu. Mau menjelaskan definisi dan contoh-contohnya. Saya Bu. Oke kita. Kalau usaha perdagangan itu kan Bu, kayak kita membeli terus menjual barang, terus kita kayak nggak mengubah barang itu Bu. Contohnya kayak toko sembako kayak jajan-jajan itu Bu. Terus yang kedua usaha jasa itu usaha yang menyediakan layanan atau keahlian untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Itu kayak bukan barang fisik Bu, tapi dia tuh kayak jasa kayak salon, terus habis itu jasa ojek online. Ya.
Terus yang ketiga itu usaha produksi. Usaha itu yang mengelola bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang baru yang memiliki nilai tambah. Contohnya itu kayak pabrik pakaian, kerajinan tangan atau produksi keripik atau singkong, Bu. Cepat sekali, beri tepuk tangan untuk si Pita. Yang Ibu jelaskan, yang dimaksud si Pita itu usaha perdagangan itu usaha yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali tanpa mengubah bentuknya. Contohnya seperti toko, yang supermarket, pedagang online. Kedua, usaha jasa. Usaha jasa itu seperti usaha yang menyediakan layanan tadi seperti kita jelaskan. Ketiga, usaha produksi adalah membuat dan mengolah barang seperti pabrik. Nah, di sini Ibu sudah Ibu jelaskan dari awal tadi tentang perusahaan. Ibu berharap Ibu cuma mengingat cuma menyampaikan materi itu sedikit saja. Perusahaan yang dapat dijelaskan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan usaha baru dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dan berani mengambil risiko. Itu sudah termasuk ciri-ciri kewirausahaan. Nah, ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Pada hari ini materi kita kewirausahaan. Dari kewirausaaan ada pengertiannya yang dapat dijelaskan di sini. Kewirausahaan ini adalah seseorang untuk menciptakan usaha baru dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar lingkungannya, berani mengambil risiko dan berinovasi. Memang orang berkewirausahaan ini orangnya kreatif dan inovasi. Dia pantang menyerah dan dirinya. Nah, pertanyaan Ibu sama anak pada hari ini, dari yang Ibu jelaskan ini, jadi kalian itu bisa menjelaskan definisi kewirausahaan itu yang ada di pikiran kalian. Tadi Ibu bilang kewirausahaan ini menciptakan usaha baru dan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya teknologi kita manfaatkan untuk berjualan gitu. Kamu sini main TikTok. Bu. Oh, ya, tapi Maria ya. Oh, saya ini Pak. Kok bisa itu mempromosikan produk-produk yang lagi aku mau di sini bukan? Berikut. Bisa kalau dulu ya. Jadi kalau berkewirausahaan dalam aku itu ya Pak. Biar dapat semua ya Pak. Tapi aku malu. Kenapa malu? Aku kemarin untuk ngomong kalau Mbak Cici bisa lah. Berarti dia itu kurang percaya diri. Iya. Itu termasuk apa itu? Ciri-ciri dari kewirausahaan. Berarti masih ingat berikan pertama masih jelena. Masih ingat saja. Percaya diri. Jadi percaya diri itu seperti apa dia? Contohnya aku pernah melihat peluang. Jadi aku harus percaya bahwa diriku itu bisa. Kenapa orang-orang lain bisa, sedangkan aku tidak bisa. Jadi itulah menurut percaya diri. Wow, inilah cara-cara usaha baru yang ada
Kalau pertanyaan yang bagus kita ini ya. Oke, kalau kewirausahaan itu nanya apa ya Kak? Kewirausahaan itu tadi yang sudah dijelaskan, kewirausahaan itu adalah seseorang yang menciptakan usaha baru. Jadi orang itu lebih ke lebih ke membuat produk-produk untuk diperkenalkan dan memanfaatkan peluang-peluang untuk memperoleh laba. Jadi mereka itu orang perusahaan ini mau membangun usahanya sendiri, sedangkan orang yang bekerja biasa itu lebih cenderung menarapkan lowongan kerja. Tapi pun itu mereka itu setiap bulan ya gajinya kan berbanding balik sama perusahaan itu, mereka bisa mengatur bisa manajemen mereka, sedangkan orang pekerja itu lebih diatur oleh bos. Ya bisa saya menjawab lagi dari pertanyaan. Oh boleh. Ibu lupa ya, nggak apa-apa. Silakan ya Pak. Tadi kan pertanyaan kita apa perbedaan wirausaha dan pekerja. Nah, wirausaha bisa membuka lowongan pekerjaan, sedangkan pekerja mengharapkan pekerjaan. Nah, dari situ kan Bu udah beda jauh. Nah, wirausaha itu kan Bu udah ada lah usahanya, udah besar lah Bu. Nah, sedangkan pekerja ini ya menginginkan bekerja di tempat saya kan Bu, padahal saya juga bukan karyawan. Saya angkat aja pekerja saya. Bahwa wirausaha dan pekerja itu wirausaha lebih tinggi jabatannya daripada pekerja. Itu Bu, sekian dari saya. Beri tepuk tangan untuk Eva. Nggak ini nih Mas. Nah, ada 3 ciri-ciri kewirausahaan. Pertama, ada percaya diri, dan ada berani mengambil risiko, dan kreatif dan inovasi. Jadi perusahaan ini orangnya harus kreatif dan inovasi dalam menciptakan usaha baru. Jadi dari Ibu jelaskan, Ibu mau bertanya, kenapa orang kewirausahaan itu harus kreatif dan inovasi? Saya tunggu, nanti Ibu berita itu. Nanti aja, saya lagi semangat. Kenapa seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif? Ya betul. Seiring dari perkembangan zaman, seiring dengan teknologi, pasti ada ide-ide baru ya terhadap usaha sendiri. Ya. Nah, contohnya kan Bu, kalau saya wirausaha Bu, usaha saya toko pisang goreng terbesar di Indonesia. Padahal cuma pisang goreng aja kan Bu, originalnya rasanya. Nah, untuk ubah lagi kreatifnya, apa kreatifnya itu atau inovasinya itu? Nah, dengan menambahkan coklat, rasa pisang itu menjadi pisang coklat, terus keripik pisang rasa matcha atau stroberi gitu. Itu adalah suatu kreatif dan inovatif dari seorang wirausaha. Terima kasih. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Eva. Dan ada yang mau menambahkan dari Eva? Ya, silakan jawab. Mengapa orang kewirausahaan itu orangnya kreatif dan inovasi? Oke Bu, kreatif. Contohnya kan Bu, kalau di lingkungan sekolah, misalnya aku mau membangun usaha, kan nggak mungkin aku jualan apa Bu? Jualan apa aku bilang ya? Nggak mungkin aku jualan piring Bu. Ya, kamu juga masuk logika. Nggak masuk logika. Nah, jadi kan Bu, kalau di sekolah itu berarti kita harus kayak membuka kayak alat fotokopi kayak gitu. Itu kan Bu kreatif namanya. Terus inovatif. Inovatif itu kita harus mengetahui perbaruan supaya kita
tinggal rencana. Gitu. Beri tepuk tangan untuk Diana. Dari dan yang menambah apa lagi? Oh, boleh kita. Silakan. Kan karena kayak juga ya bukan perkembangan zaman ini Ya. kan orang banyak Bu jadi ingin bersaing. Jadi kalau jika seorang wirausaha nggak kreatif dan inovasi, tentunya Bu dia akan ketinggalan dengan perkembangan zaman. Jadi orang yang bersaing sama dia itu pasti lebih maju daripada usaha dia sendiri Bu gitu. Kalau misalnya orang ini tadi yang saya sebutkan adalah hati dan yang kuat. Kalau misalnya orang ini nggak memiliki jiwa kepemimpinan, apa yang terjadi? Mungkin Bu, kalau tidak memiliki jiwa kepemimpinan, mungkin usahanya tidak akan berjalan. Karena kan bisa berjalan, tapi kan Bu, kita butuh yang namanya sumber daya manusia yang biasa. Jadi kalau kita nggak bisa memimpin karyawan kita misalnya, mungkin usahanya akan amburadul. Ibu jadi sebenarnya menjelaskan karena ibu di sini harus pintar-pintar ternyata sampai juga di ibu. Nah, anak berpikir lain itu bagus itu yang dia bisa loh apa punya jiwa kerusahaan buka usaha baru ya. Sama dari sini dia bisa buka usaha ya. Oke. Nah, dan demikian dari yang menteri kemusahaan ini kita sudah peserta tadi di sini juga sudah bertanya kepada dijawab dan ibu semoga materi pada hari ini dan pendapat di Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Di sini ibu akan menjelaskan langkah-langkah kewirausahaan anak-anak. Ya Bu. Langkah-langkah pertama menentukan ide usaha. Jadi kalau memulai perusahaan itu pasti nomor satunya itu adalah ide untuk membuka bisnis. Cepat. Kemudian kalau kita membangun usaha pasti harus pertamanya pertama kali yang krusial itu adalah ide usaha. Kalau misalnya ibu menanya nama kita, kalau mau buka usaha pasti kan ide usaha. Nah, misalnya kalau orang pelaku besar, apa ide usaha yang akan kau lakukan? Kalau saya Bu, karena kan saya kurang paham ya, tapi ada beberapa yang bisa saya masak. Contohnya kayak membuat keripik gitu Bu. Saya berpikir kayak mana caranya saya bisa membuat usaha keripik gitu Bu, yang bisa menghasilkan uang. Apalagi kan mahasiswa Bu, itu kan apa Bu? Apalagi kan siswa Bu, itu kan pasti lebih menyukai yang kayak keripik gitu ya Bu. Beri tepuk tangan untuk Pita Gur. Langkah kedua melakukan riset pasar. Gimana? Kenapa begitu? Bagaimana cara menjalannya? Fokus dalam pelajaran. Cantik kan dia soal-soalnya Bu. Iya. Iya Bu, jadi Petro tadi itu Bu. Iya Bu. Petro tadi Bu sama anak IPA yang sama Bu. Yang warna itu kan. Oh iya. Kayaknya ibu pernah tetapi ya. Iya Bu, itu Bu, dia chattingan itu Bu. Nah, Bu itu pun aku. Tadi Bu. Iya. Kira fokus ya Diana. Oke. Melakukan riset pasar. Riset pasar itu kalian itu sudah pasti tahu lah itu riset pasar kan. Ibu mau minta si Juliana tadi kamu sama HP kan? Jelaskan. Langkah kedua ini melakukan riset pasar. Kayak tadi contohnya kan Bu, di sekolah kan Bu, di pelajaran. Aku mau mendirikan usaha, jadi aku terlebih dahulu lah mengidentifikasi peluangnya di sana. Cocoknya jualan apa Bu? Gak mungkin aku jualan
apa kok piring, perlengkapan dapur, kompor, kan tentu nggak cocok lah bukan. Terus kan Bu, apa kita yang itu yang namanya rasa bahasa, kita harus mengidentifikasi usaha apa yang akan kita ya. bangun. Jadi yang Ibu simpulkan sebelum melakukan membuka usaha pasti riset pasar dulu terlebih dahulu. Kenapa dia? Apa kok Bu? Ketiga, menentukan modal. Menentukan modal. Kalau misalnya mau buka usaha itu modal nomor satu juga ya. Ya, Bu. Kalau misalnya nggak ada modalnya, mana siapa usaha? Siapa? Kan rakyat Indonesia dibuka kebebasan untuk apalagi masyarakat kerja juga untuk bisa meminjam Bang, bisa meminjam uang dari bank rakyat Indonesia atau bank apapun itu yang memudahkan untuk usahanya. Oh, ternyata pemerintah juga ikut berkontribusi dalam Iya. modal untuk masyarakat ya. Itu pertama untuk mereka. Langkah terakhir menentukan target konsumen. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Kalau misalnya tadi si Peter menjelaskan, tadi mau jual keripik pasti dia targetnya siswa-siswa yang ada di sekolah ya. Bisa siswa bisa guru. Iya, betul. Nah, jadi dari langkah-langkah memulai usaha ini yang kalian yang kalian pahami ya, Pak? Saya Bu, ya tadi kan si Eva kan bilang Bu yang dibutuhin pemerintah Bu itu jadi isu-isu UMKM atau enggak Bu? Ada kebijakan dari bank itu tergantung bank ya, bank sentral. Nah, jadi mereka itu membuka untuk masyarakat atau pelaku usaha untuk membuka pinjaman. Nah, itu tergantung periodenya. Jadi kebetulan ya ada kenalan ibu, dia mau buka usaha. Jadi pinjam dia itu 1 juta. Jadi dalam jangka 8 tahun. Tapi ya bunganya pun itu bisa dibilang nominalnya kecil. Jadi ya itu sangat terbantu untuk pelaku usaha. Mana tahu kalian yang mau buka usaha tentang siapa? Sejujurnya ada usaha Bu, buka donat tadi. Udah kan? Ya Bu, Donat bites. Oh, orang baik yang tidak punya bolong. Ya, nggak ada bolongnya. Ya Bu. ada slogan katanya Bu. dari Semangat. 4 langkah ini ya, bisa kau jelaskan deh 4 langkah ini. Tadi menentukan ide usaha, set, modal, target konsumen, jelaskan dulu. Kan tadi udah buka jualan itu kan? Oke Bu, Ya. yang pertama itu aku mengidentifikasi peluang dulu. Cocoknya aku jualan apa gitu. Terus aku tadi kan jualan donat. Berarti cocok lah dengan budget yang murah dan banyak yang diminati mahasiswa juga Bu. Cocok dijualan di sekolah maupun di kampus. Terus aku tadi Ya juga kayak buka tadi ke kampus. iya Bu. Kadang kan SMA. Iya Bu, karena ada kakak. Oh iya ya. Ini yang tadi kalau memberi pendapat anak-anak itu dimasukkan ke daftar nilai. Jadi ibu membuat soal ini anak-anak. Gak usah dicatat, nanti menjawab aja. Nah, contoh usaha sederhana untuk peserta didik ini. Ada siswa jualan makanan ringan di sekolah. Nah, modalnya itu Rp50.000. Penjualannya Rp80.000. Jadi laba yang diperoleh siswa itu berapa? 30 lah Bu. 30 Bu. Tepat sekali.
Jadi itulah anak-anak cara perhitungan keuntungan sederhana. Itu masih perhitungannya sederhana. Jadi kalau kenapa nggak semangat ya? Dari tadi kenapa kamu? Ceweknya itu ya. Kayaknya benar ya. Itu Itu sejarah, Bu. Iya. Sejarah, Bu. Bandel itu ibu tengok. Buat menjelaskan dia cerita doang kerjanya itu. Dan juga ada fokus ya, fokus aja. Nah, jadi yang dari ibu jelaskan, anak-anak ibu berharap kalian itu bisa membuka, menciptakan usaha-usaha mungkin ya bisa dibilang belum bukan usaha besar, tapi ya itu udah sebuah kebesaran. Ibu berharap kalian itu bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Nah, dari materi ini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada. Silakan. Saya, Bu. Ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Kenapa sering disebut orang itu kalau kewirausahaan itu penting, terus itu bisa menjadi kebaikan perekonomian? Apa tadi? Kenapa kewirausahaan itu sering disebut penting? Karena ada banyak yang bilang, Bu, kewirausahaan itu penting loh, karena itu bisa membantu perekonomian. Itu kenapa disebut itu? Oke. Karena kalau masyarakat kita pintar dalam kewirausahaan, otomatis perekonomian Indonesia kita pun itu maju. Seperti orang Cina. Seperti orang Cina, mereka itu pandai berbisnis. Pernah nggak nengok orang Cina di sekitar kita miskin? Nah, nggak pernah kan? Ada. Mungkin itu ya sedikit ya. Cina kali. Cina apa itu? Mungkin itu dari Cina tapi Cina ya. Ya saya itu ya dari Indonesia ibu, orang-orang Cina itu pandai berbisnis. Jadi seperti negara Cina, orang itu pandai rata-rata pandai berbisnis, makanya negara tersebut pun berkembang pesat ya anak-anak. Pesat, sorry. Jadi seperti itulah anak-anak. Kalau masyarakat yang pintar dalam berkewirausahaan, pasti negaranya pun akan mendapatkan kita yang bukan ya. Tolong didengar dulu ibunya. Dan tadi apa yang dijelaskan tadi tentang kilang ada data nilai? Ibu. Kalau misalnya masyarakat kita tidak pandai berkewirausahaan, apa yang akan terjadi di negara kita ini tercinta ini? Ya, Pak. Jika masyarakat kita tidak pandai berwirausahaan atau nggak ada lah sifatnya untuk jadi wirausahaan, ya Bu, wirausahaan. Bahwa harus kalau ditengok negara lain kan Bu, pasti negara lain pun punya peluang lah mendirikan usaha dalam negara kita Bu. Contohnya kan yang tadi yang dibilang Ibu itu orang-orang Cina. Indonesia ini Bu, sekian banyaknya warga negara lain seperti Cina juga ada. Atau di kota Medan aja Bu, ada orang Cina membangun usaha. Karena sedikit orang-orang di Indonesia berwirausaha. Banyak penduduknya negara lain yang kan Bu membuka usaha dalam negeri. Dari itu kan Bu, masa perekonomian di Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang tergolong kecil Bu, miskin lah dibilang. Masa hanya dari keluar kita duit, ya Bu? Nah gitu. Itu jawaban saya Bu. Ya, dari penjelasan saya kayak ini, jadi Bapak akan memasukkan ke daftar nilai juga. Yeay. Terima kasih Bu. Kasih Bu. Dari penjelasan saya kayak ini, dapat kita
itu sangat penting dalam untuk sekian materi ini memberi tugas. Ya, Bu. Apa dampak kewirausahaan terhadap kemajuan ekonomi suatu negara? Itu dikerjakan di rumah anak-anak. Aku berharap anak-anak menjadi di rumah. Oke, Bu. Oke. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya, sehat ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, dipimpin dulu doanya. Siapa mau mimpin doa? Silakan, Bu. Ketua kelas siapa? Ketua kelas, Bu. Ya. Terlambat ketua kelas. Oh, kira ya. Udah, mana mau nih? Saya Mari kita banyak sini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Dapat di sini. Oh. Ya, jangan masuk ke duit kita. Saya mau artisnya, Bu. Masuk masuk salah. Ini artis kita, Bu. Sini dulu, di dulu. Udah tiga kali. Iya, dulu. Kenapa kita kemana? Pacaran dia, Bu. Pacaran dia. Kenapa kamu mencipta? Lagi pacaran dia, Bu. Tadi Kamu kemarin ada pacaran, Mak? Oke, minta doa dulu, Kak. Minta doa sama orang yang kita pacaran. Nggak begini. Nggak apa-apa begini. Minta doa kan nggak apa-apa kita belajar. Oke. Siapa di sini? Oh, sebelum kita mulai belajar kita tengok dulu kanan kirinya ada sampah enggak? Kelas kita itu ada rapi. meja ibu ada sampah. Sampahnya siapa itu, Bu? Ya sampah sampah ini. Aku pintar, Bu. Berarti kan nggak nyapu dulu ya sebelum. Siapa? Siapa yang tiket hari ini tiga Bisa bisa? siapa, Bu? Nah, Aku pintar loh. Iya, Bu. setelah siap jam belajar ini nanti kalian berisi ya. Iya, Bu. Sebelum kita kan di sini masih ingat materi kita minggu yang lalu. Ya Kak? Perkenalkan tertutup. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian ekonomi tertutup? Ada yang mau angkat tangan? Silakan, Bu. Ya, dia yang kalian telat. Ibu minta kamu jelaskan. Singkat aja. Singkat aja. Ini aja, Nak. Perekonomian tertutup itu kan, Bu, tidak melakukan perdagangan ke luar. Nah, contohnya seperti negara. Beri tepuk tangan untuk jadi anak-anak. Itu akan daftar nilai. Untuk teman-teman ya, ibu mohon aktif pada kelas ini ya. Iya, Bu. Kita masuk ke kewirausahaan. Nah, siapa di sini tahu pengertian kewirausahaan? Kewirausahaan. Ada? Banyak foto ibu. Karena kalian ada mengangkat tangan, ibu akan menjelaskan ya. Iya, Bu. Kewirausahaan itu adalah
yang ngomong-ngomong di depan ibu, aduh, bisa ibu jadi makan. Iya, Bu. Bukan punya tengok ada buka buku deh. Buku ini juga nih, Bu. Oh, ini ya. Sama pulpen beribu tahun juga. Itulah makanya jangan terlejel, jadi tahan semua. Iya, Bu. Makasih ya. Ya. Susah tidak. Kebiasaan itu ada 6. Pertama itu percaya diri. Siapa yang bisa menjabarkan kemana percaya diri? Kayak siapa Bu? Dia percaya diri. Itu ada gitu. Ya, berarti siapa termasuk orang Percaya diri. ya. Kedua berani mengambil risiko. Nah siapa ini berani mengambil risiko kenapa? Karena dia menghilangkan rasa nggak pedenya di depan kamera. Dia berani orang mau di kamera. Itu loh siapa itu lebay di TikTok. Ternyata dia bisa apa namanya itu? Bisa menghandle apa omong-omong orang lain. Dia percaya dia berani berisiko apa di depan orang gitu. Dan ketiga, kreatif dan inovasi. Ini siapa lagi kita ambil contohnya ya? Iya Bu. Saya ini membuat video di TikTok. Dia tuh orangnya kreatif kok. Apa nak buat video ya? Apa nak buat video tuh? Berarti dia kreatif dia. Dia membuat apa? Minta lirik, minta videonya itu ditambahi musiknya gitu. Dia pandai mengedit. Ini termasuk loh. Kalau saya nggak bisa, jadi anak. Jangan kita ketawa. Nah, siapa ini termasuk dalam kreatif dia. Kalau misalnya dia bisa membuka usaha, mempromosikan usahanya di TikTok dia. Akunnya mau tengok, ibu tengok, akunnya lumayan besar ini. Udah setahun ya. Siapa dikit dia ibu tengok. Kenapa sudah pakai gitu? Udah setahun rapi asli. Iya, kenapa? Berapa penghasilan? Enggak. Iya. Enggak lah ya. Udah sikit-sikitnya masih Bu. Sikit-sikit. Ada jadi mungkin. Berapa jadi 100? Adalah buatan. Lagi jadi endorse Bu. Amin ya, semoga sukses. Ini kan, kalian ini kan pelajaran mata pelajarannya kebesaran. Ya Bu. Jadi jika kalian itu ada memiliki ide usaha, apa yang mau kalian buat ide usaha? Jadi anak, jalan dulu, maju ke depan, cepat. Cepat tuh, kalian tadi ribut, nanti kenapa ada? Ini, di bentar dah. Nah, kalau gini, kalau misalnya kau menjadi kewirausahaan, membuka usaha baru apa yang mau kau buka? Ini untuk lingkungan sekolah. Beribu sekolah, Bu. Menjual donat, Bu. Nah, langkah-langkahnya membawa usaha donat itu apa? Sebenarnya aku harus menentukan dulu modalnya, Bu. Nah, itu juga itu kan. Apa? Menentukan modalku terus harus pasar ini aku bilang, Bu. Ya. Berarti udah berapa penghasilan selama menjual donat? 200.000, Bu. Tapi modalku 300.000. Berarti kau menang kerugian. Iya, Bu. Tetap lanjutkan. Iya, enggak. Karena ini belum ada apa-apa, Bu. Belum ada konsumen. Saya Pak, saya bisa membantu karena akunnya besar. Minta tolong sama saya untuk promosikan produk itu ya, Nak. Iya, Bu. Nah, Harus buka. Terus kan. jadi untuk evaluasi usaha ini seperti apa? Gimana? Kerugian 100.000, Bu. Jangan pantauannya ya, Nak. Kan juga usaha kreatif dan inovasi. Iya, Bu. Tonton YouTube itu ya, Nak. Iya, Bu. Semoga sukses ya kali depannya ya. Dulu. Nah, dari materi dijelaskan ini dari yang dikasih di Juliana ini tadi contoh produknya donat, dari tulisan ini bisa kita simpulkan artinya. Aktif minta lah salah satu kalian kita saja. Ya, kok Siapa Bu tadi kamu yang bilang? Kan dia udah kayak
Dilatih itu juga sering dapat hadiah kayak gitu Bu. Jadi yang kalau orang itu menurutku kan sejadinya berwira sama Bu. Makanya kayak dia bekerja sama si Emma, kayak jadi si Emma yang mempromosikan apanya curhatnya Bu. Kan tadi dia nulis post Bu. Mungkin kalau dengan dibantu sama si Emma mungkin bisa dia mendapat keuntungan. Terima kasih untuk kita. Berikan tangan untuk kita. Oke, mau apa nih? Datang hadir. Oke. Juliana hadir. Vita hadir. Eva hadir. Bang Arta. Selamat siang anak-anak. Ibu tutup pintunya ya. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Diana. Ya, ini dia menjelaskan ciri-ciri kewirausahaan itu sendiri. Sama tadi apa pertamanya? Percaya diri. Nah, percaya diri itu dalam kewirausahaan itu mereka harus percaya diri dalam buka usaha. Kalau mereka tidak percaya diri, siapa yang kalau begini pemilik pun nggak bakal ini tujuan dinyatakan pasti mikir nggak benar lah karena mereka pun juga bisa menjelaskan mereka kayak gini. Ya, kedua berani mengambil risiko. Tapi dia menjelaskan definisi berani mengambil risiko. Siapa? Dia seseorang yang berani akan apa aja tentang atau risiko yang akan ditanggung oleh wirausaha tersebut. Benar sekali. Ada yang bisa memberi contohnya? Siapa? Contohnya kan kalau wirausaha itu mengalami kegagalan dalam mempromosikan produknya. Intinya walaupun mereka walaupun mereka mungkin modalnya besar, tapi mereka berani mengambil risiko itu dengan takut dalam posisi tidak takut dalam begitu ya. Makanya yang kata sesungguhnya ya. Terakhir berhati dan inovasi. Kami bisa jelaskan itu dulu. Bisa. Tapi mau iya. Siapa mau? Oke. Ini akan dilakukan oleh dokter. Nah, tidak boleh gitu ya. Nggak boleh. Itu juga cepat. Ya. Itu bisa menciptakan suatu ide. Ya. Misalnya aku di sekolah aku masyarakat gitu. Baru inovasi itu baru dalam waktu itu mampu bersaing gitu. Kualitas lebih berkualitas lagi
oleh Ibu. Dengan dimulai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, diperhatikan dulu apa di kelasnya. Kita dengan ada sampah enggak? Nggak ada, Bu. Bersih ya, Bu. Berarti menjaga kebersihan ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa memimpin doa di sini? Angkat tangannya. Dina lah, Bu. Jadi dari Tuhan Yesus dia, Bu. Di sini aja ya Bu. Boleh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Makasih ya Dina. Ya Bu. Iya, masih itu, Bu. Oke. Nah, kita masuk ke materi kita, kewirausahaan. Sebelum Ibu nanya pengertiannya terlebih dulu, siapa mau pengertiannya? Kewirausahaan. Coba ada yang mau angkat tangan? Ya, Elsa. Jadi menurut saya Bu, kewirausahaan itu adalah sebuah kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah pendapatan untuk kehidupannya sehari-hari Bu. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Elsa. Mau lagi ada yang mau nambahin? Saya Bu. Ya Dina. Kewirausahaan adalah kemampuan dan keberanian seseorang untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memberikan nilai manfaat. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Dina. Nah, jadi yang dari kesimpulan yang dari si Elsa dan Dina dapat Ibu simpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah seseorang yang menciptakan usaha baru dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya dan mereka itu berani mengambil risiko, nggak takut gagal gitu. Dan salah satunya yang penting adalah memperoleh laba. Itu nabi itu apa? Keuntungan, Bu. Pintar sekali. Ini bukan kitab ya, Bang. Nah, di sini Ibu meminta ya membentuk kelompok. 2 kelompok. Ada berapa kita yang kira-kira? 10, Bu. Tunggulah Ibu absen dulu lah ya. Ini Ya, Ibu Bu. absen ya. Dina, Hadir Bu. Christine, Hadir, Bu. Kristuti, Hadir Bu. Maria. Hadir semua Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke. Iya, capek Ibu periksa. Jadi kita berapa nih semua? 10, Bu. 10. Dibagi 2 lah ya. Ya, Dibagi Bu. 5 lah ya, jadi 2 kelompok. Ya, Bu. Oke, dibentuk ya sekarang ya. Ya, Tapi petunjuknya benar dulu ya, anak. Bu. Nanti nih tugas kelompoknya simulasi. Nanti kalian buatlah produk kalian, entah pulpen, entah ini apa namanya karton. Gimana nanti kalian tentukan nanti 2 orang yang maju ke depan. Antara siapa penjualnya, siapa pembelinya. Baik Bu. Mengertinya? Ada yang Ngerti, mau? Bu. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke Bu. Oke, mulai sekarang. Sini kawan, sini kawan. Apa perlu yang Kita bukan dulu apa ya? Inilah kita jual. Ah. Iya, kita jual. Iya. Iya, ini Nah, ada ini mana Pak. nih? Ada 1 set kan. Tahu penjualnya ya. Nah, ada yang punya apa nih? Ini jual Apa produknya? Karton Bu ATK, Bu, alat tulis. Siapa penjual dan pembelinya? Tulis, Bu. Oh. Kami pembelinya, Bu. Oke, boleh. Oke. Ini kelompok 1 ya? Iya, Bu. Oke. Di sini kalau apa Bu? Penjualan apa? Siapa penjual di sini? Saya Bu. Milik. Saya Bu.
Nggak bisa 15 Oh 15 menit ya? Iya, Bu, 5 menit. Ya ya biar kita lagi tak pulang. Iya, Bu. Oh, jangan bikin pada baik jadi ya. Iya, Bu. Siapa mau maju duluan? Kelompok dua, Bu. Dari ciri-cirinya semangat ini kan? Iya, Bu. Menurut Tuhan, Bu. Iya, coba. Barang elektronik, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, ini aku itu aja lah. Di upload nanti di YouTube nah, tenang lah. Izin Bu gitu pula. Oh iya, izin dah. Ya, bentar ya Bu. Gak cari makan kan? Enggak, Bu. Oh, cuci muka ya, Bu. Sebentar ya Bu. Ya, Bu. Ngapain kalian, Be? Mau nyanyi. Oh. Baik teman-teman, di sini kami akan nampak kalian nah. Sinilah kalian. Kami kawan. akan nampak. Ah. Baik, teman-teman, di sini kami akan Oh, gak di sini aja lah nampak. Iya. Iya. Nampak lah. Nah, Kenapa kawan? Oke, kawan. Baik, teman-teman, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasarkan sebuah barang. Jadi barang kami adalah handphone. Halo, selamat siang kakak. ya selamat siang Kak. Nah, boleh saya mengganggu waktunya sebentar kak? Oh, boleh Kak. Nah, jadi begini kak, di sini saya ingin mempromosikan produk saya, yaitu HP Vivo. Nah, kelebihannya HP Vivo ini kak, dia tidak hanya bisa dipakai untuk bermain game saja kak, tapi di sini juga sudah bisa mentransfer uang, sudah bisa menonton dan banyak hal lagi. Tapi kakak tahu nggak apa yang paling bikin HP ini itu istimewa? Apa Kak? Kakak ada lihat stiker tanda tanya 2 ini? Iya. Kakak tahu nggak ini dari mana? Apa Kak? Ini dari Jimin kak. Oh. Jadi HP ini sudah pernah dipegang sama Jimin kak. Nah, karena HP ini sudah pernah dipegang Jimin, harganya juga sudah pasti terjamin kak. Ini diproduksi langsung dari si Jiminnya kak. Korea. Iya benar. Oh, berarti ini dibuat di Korea. Benar kak. Istimewa sekali ini kak. Bilang harganya dong, kawan. Oh, boleh spill harganya? Untuk harganya murah aja kak. Iya. 30 juta. Mantap. Oh, mahal ya. Lumayan ya, Bu. Sangat murah ya Kak. Tapi masih bisa dinego kak. Kita boleh korting-korting 10 sama juta, 10 juta, 5 juta. 5 juta. Nggak bisa korting, langsung cash. Kakak mau berapa? Kakak mau berapa juta kak? Setengah harga. 15 juta. Iya. CEO nya, kawan. 15 juta. Tapi nggak ikut charger itu ya kak? Patangan aja. Kalau mau yang lengkap Kak, Kalau dia mau yang lengkap agak kita naikkan 3 juta kak. 5 juta nggak apa-apa Kak, yang penting lengkap. Oke. Oke. Saya kak. Jadi karena yang buka usaha yang sah, Iya bu. Doain bu. Bangkrut langsung. Dapat CEO dia, Bu. Tapi pengajarannya dia sih. iya. Lanjut. Untuk kelompok selanjutnya, Yus. maju. Aurelius, Bu. Sama tadi Dina ya. Iya lagi. Sini naik lagi. Hati-hati sama. Apa problemnya? Silakan. Ya ampun nih gue Mau kesini loh. Mengucapkan jadi pernikahan. Selamat pagi kak. Selamat pagi, Abang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, Bang. Saya di sini mau menawarkan sebuah produk yang bernama karton. Ya, Bang. Boleh dipegang kak? Oke. Itu kartonnya itu dibuat dari bahan yang berkualitas. Bisa juga di request kak warnanya, mau warna biru, warna putih, warna pink. Itu dibuat dari serat kayu yang berkualitas kak.
Bisa kakak lihat di sini kartonnya tebal ini kak, Iya, iya. jadi nggak mudah sobek. Kalau kena air sobek nggak? Sobek lah. Oh, karena tahu kan. Siapa tahu dari Korea tadi kan? Untuk harganya juga terjangkau kak, cuma 5.000 aja untuk satu kali. Makanya bang. Jadi berapa kak? 310 kan? Lu bilang kami kak. Ya samain nawar kan nggak masalah. Ya udah kalau kakak mau 310 juga bisa. Tapi random ya bang, milih warna hijau semua. Iya bisa milih warnanya juga. Hijau semua ya bang. Iya, Oke. oke. Nomornya ke Nomornya bisa hubungi kontak saya. Oke. Nanti saya hubungi. Oke. Oke. Terima kasih untuk atensi. Oke. Di sini dari tadi yang dipraktekkan oleh adik-adik di sini, kami dapat menyimpulkan dari kedua simulasi ini. Ada yang mau katakan? Buku. Oke, tetap lah ya. Kebenaran dari tadi dia Ada ada. terjadi tawar-menawar antara beli yang akan membeli dan penjual. Ya betul sekali. Tapi Di dalam usaha tersebut kita akan melakukan sistem tawar-menawar antara konsumen dan pembeli. benar sekali. Silakan. Jadi dari kedua kelompok tersebut tadi Bu, saya ada menyimpulkan bahwa di setiap produk itu perlu diperkenalkan ada itu kekurangannya dan juga Ya, benar kelebihannya. sekali. Dan udah bisa pulang kita ya. Udah bu. Ya. Oke, sebelum apa kita pulang tengok dulu kan kirinya kan. Bersih kok. Ya, Bersih. bersihnya aman. Aman. Ya. Dan siapa mau memimpin doa? Nah Bu, Boleh, silakan. Boleh. sebelum kita pulang, mari sebaiknya kita berdoa. Amin. Amin. Selamat siang. I just had to let you know you're. She ain't happy, baby, she